bagian-bagian dari bertumbuh di dalam doa itu sendiri. Bapak-Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hal yang ketiga mau kita bahas malam hari ini adalah ya dalam konteks dalam tema besar tadi pemimpin yang bertumbuh di dalam doa. Yang mau kita bahas lebih lanjut lagi malam hari ini adalah syarat apakah yang harus kita miliki? Ya. Syarat apakah yang harus kita miliki pada saat berdoa? Ya, pada saat berdoa ini. Supaya doa kita itu begitu efektif, mudah didengar Tuhan, ya, dan juga mudah juga Tuhan menjawabnya. Mari kita lihat Alkitab kita Bapak-bapak di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Mas Yosef bisa bacakan dulu buat kita ya, Mas Yosef. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Syarat pertama yang harus kita miliki, yang harus kita punya, ya saat kita berdoa. Yohanes pasal 15. Pasal 15 ayat 7. Agak saya tutup dulu screen-nya. Saya cembuk. Oke. Yohanes 15 ayat 7 ya. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kendaki dan kamu akan menerimanya. Bagus dengan ayat 7 ya Mas Yosef, biar sekalian. Ayat 8 ya, Bang ya? Ayat 8, maaf. Ya, 8. Ya, baik. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Baik, makasih Mas Yosef. Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, syarat yang pertama dan yang utama yang harus kita punya, supaya doa kita itu efektif dan juga produktif, yang pertama dikatakan di sini adalah, kita harus tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Apa artinya tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita? Artinya adalah bahwa kita harus pastikan dulu apakah kita sudah sungguh-sungguh bertobat secara pribadi kepada Kristus. Ya. Yang kedua, apakah kita dalam waktu itu, dalam saat itu kita juga dipimpin dan dikuasai oleh Roh Tuhan. Itu arti dari Kristus tinggal di dalam kita. Kalau yang pertama tadi kita harus tinggal dalam Kristus, berarti artinya kita harus sungguh-sungguh bertobat atau lahir baru. Yang kedua, dikatakan dalam ayat ini, Kristus juga harus tinggal di dalam kita. Artinya, apakah kita membiarkan Roh Kudus atau Kristus itu memimpin dan menguasai hati dan pikiran kita? Karena itulah yang dijelaskan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 7 sampai dengan ayat 8 ini, Bapak. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, ini kata Tuhan Yesus, ya, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, dua syarat itu nih. Satu, kita harus tinggal di dalam Kristus, dan yang kedua, perkataan-perkataan Kristus harus juga kita renungkan, kita ingat, kita imani dari waktu ke waktu. Kalau ini sudah terrealisasi di dalam kehidupan kita, dikatakan di sana, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Bagaimana diisi oleh Tuhan Yesus Kristus? Seringkali menjadi tak persoalan kenapa orang Kristen mengeluh, marah, demo sama Tuhan, karena sudah sekian banyak doanya yang dia sampaikan kepada Tuhan, kok rasanya kok tidak ada yang terrealisasi. Kok rasanya tidak ada yang terwujud. Kok rasanya tidak ada yang menghasilkan. Karena dua hal tadi tidak terpenuhi, Bapak-bapak. Ini persoalan. Ya. Tapi kalau dua hal tadi terpenuhi, sebenarnya Tuhan memberikan garansi dan jaminan di sini. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu menerimanya. Menarik juga. Bukan hanya Tuhan memberikan ruang dan kesempatan kepada kita meminta apa yang kita kehendaki, tapi juga memberikan sebuah jaminan kamu akan menerimanya. Dan rupanya Bapak-bapak, Tuhan lebih senang menjawab doa kita, ya, daripada tidak menjawab doa kita. Sekali lagi,
Tuhan lebih senang menjawab doa kita sebenarnya daripada tidak menjawab doa kita. Karena dikatakan dalam ayat 8 di sana. Dalam hal inilah, nah ini nih, Bapakku dipermuliakan. Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan begitu bahagia, Tuhan begitu senangnya menjawab doa kita itu. Karena waktu doa kita itu dijawab oleh Tuhan, Tuhan bilang, namaku akan ditinggikan, namaku akan dimuliakan di situ. Cuman memang yang menjadi persoalan bapak-bapak, dua syarat tadi tidak terpenuhi. Yaitu tinggal di dalam Kristus dan firman Tuhan harus juga tinggal di dalam kita. Analogi yang paling sederhana. Kalau kita semua ini udah pada punya anak dan juga udah pada punya cucu. Begitu ya. Dan kita juga pernah jadi anak. Mungkin juga sampai saat ini masih posisi anak juga. Karena kenapa? Karena orang tua kita masih hidup begitu ya, Bapak ya. Masih ingatkah Bapak-bapak? Waktu kita dulu masih anak-anak. Ya. Kalau kita minta sesuatu kepada orang tua kita, pasti akan lebih mudah mereka memberikan daripada kita meminta kepada adiknya orang tua kita, berarti om. Ya. Lebih ringan tangan orang tua kita memberikan apa yang kita minta. Apakah itu dalam bentuk uang, pakaian, dan macam-macam dan sebagainya. Itu kan lebih mudah. Kalau kita minta kepada orang tua kandung kita sendiri. Kalau kita meminta dari adiknya orang tua kita, berarti om kita kan. Apa? Kalau kita meminta kepada orang tua kita, pasti akan lebih mudah direalisasikan oleh orang tua kita. Karena kita itu punya hubungan darah dengan orang tua kita, Bapak-bapak. Karena kita ini adalah keturunannya langsung dan juga generasi penerus dari orang tua kita. Sedangkan mungkin adiknya orang tua kita, adiknya bapak kita yaitu om, dia masih perlu berpikir 100 kali lipat. Mengapa? Karena dia juga harus mempertimbangkan kebutuhan anaknya dibanding kita ponakannya. Analogi ini saya coba pakai untuk menjelaskan. Demikian juga halnya waktu Kristus di dalam kita dan firman Tuhan ada di dalam hati dan pikiran kita, itu sama persis. Kita menjadi anaknya Tuhan. Maka dikatakan dalam kitab-kitab yang lain dalam Alkitab, kita ini menjadi ahli waris, Bapak Ibu. Ahli waris kenapa? Akan warisan berkat-berkat yang dari Tuhan. Berkat apa saja itu? Berkat rohani, berkat jasmani, kekuatan dan kesehatan, dan juga apa? Berkat dalam usaha, pekerjaan, dan bisnis. Itu menjadi hak prioritas untuk kita sebagai anaknya, sama seperti waktu kita minta kepada orang tua kita tentang sesuatu yang kita butuhkan. Pasti apa yang kita minta itu menjadi skala prioritas. Karena kenapa? Karena kita adalah darah daging daripada orang tua kita sendiri. Mungkin untuk itu dikatakan tadi, persyaratannya kamu tinggal di dalam aku dulu. Kata Tuhan kan di sini. Supaya kita itu menjadi bagian daripada keluarga Allah, menjadi bagian daripada diri Allah, menjadi bagian daripada warisan-warisan yang sudah Allah siapkan. Itu syaratnya. Konkretnya adalah orang itu harus sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus. Maka untuk itu loh Bapak, saya tidak akan pernah pesan-pesannya untuk selalu terus mengingatkan bagian hal ini kepada kita semuanya. Supaya kita terus yakin, supaya kita terus mempercayai bahwa kita sudah sungguh-sungguh bertobat terima Yesus. Karena ini adalah SIM untuk mendapatkan semuanya dari Tuhan. Baik berkat di dunia ini, apalagi juga berkat di dalam kehidupan kita di surga. Dan untuk SIM yang satu ini nggak perlu diperpanjang, Bapak-bapak. Nggak perlu. Karena ini masa berlakunya unlimited. Bukan hanya waktu kita di dunia ini, tapi juga waktu kita di surga. Nah, itu syarat yang pertama. Kalau syarat yang pertama ini terpenuhi, sebenarnya Tuhan, saya katakan tadi, lebih senang kok. Ya, lebih bersuka dia untuk menyalurkan berkat buat kita, karena dikatakan di sini. Ya, dengan berkat itu Tuhan salurkan kepada kita karena kita sudah memenuhi persyaratan di atas tadi, Bapak-bapak.
namaku dipermuliakan. Itu di bagian yang pertama. Yang kedua, mari kita lihat dulu Bapak-Bapak dari Alkitab kita. Mazmur 66 ayat 18. Boleh Pak Peter ya Pak? Mazmur 66 ayat 18. Ayat 18 ya. Nyanyian syukur karena orang Israel tertolong. Ayat 18, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Terima kasih Pak Peter. Syarat yang kedua, Bapak-Bapak. Jangan pernah satu titik pun ada rencana dosa ya. Baru rencana loh Bapak-Bapak ini. Belum tentu kita lakukan, baru rencana. Jangan ada satu titik pun rencana dosa. Rencana dosa loh. Di dalam hati, pikiran, perasaan, tindakan, dan perbuatan kita. Waktu kita mau menaikkan doa-doa permohonan kita itu, Bapak. Kenapa? Karena satu titik dosa sekalipun, satu titik dosa, Bapak-Bapak, ini kan paling kecil ini sebenarnya, satu titik dosa. Yang terbersit, yang terencana di hati kita, itu juga sudah jadi penghalang. Itu juga sudah menjadi penghambat tangan Tuhan yang tidak dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat itu untuk memberkati kita. Sudah langsung terhalangi. Karena ada satu titik rencana dosa di hati kita. Wah, mungkin kita tidak akan pernah merealisasikan rencana dosa yang sebesar satu titik tadi dalam kehidupan kita selama kita di dunia ini. Tetapi yang namanya, kalau itu sudah ada di hati, berarti memang sudah ada unsur dosa di dalam. Hal ini Bapak-Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebagian besar orang Kristen tidak paham ya betapa pentingnya membereskan hati sebelum menaikkan doa dan permohonannya kepada Tuhan. Karena mereka menganggap yang penting kan saya sudah mengaku dengan mulut saya. Pastilah Tuhan sudah langsung kuduskan dan sucikan saya. Belum tentu kan Bapak-Bapak. Orang mengaku dosanya dan kesalahannya di mulut, belum tentu dia sudah mengakui juga dari hati, pikiran, dan perasaan. Apalagi misalkan kalau persoalan itu menyinggung dengan ada kepahitan dengan orang lain. Ya. Artinya, mudah bagi orang Kristen untuk berdoa dan mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, saya sudah maafkan dia loh ya Tuhan, tetanggaku itu loh Tuhan, kompetitorku itu loh Tuhan. Begitu ya. Ya, belum tentu Bapak-Bapak. Begitu dikatakan di sini, seandainya ada niat, ini baru rencana niat loh ini Bapak-Bapak. Seandainya nih, ya kan? Baru rencana niat kan ini. Niat jahat dalam hatimu, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Nah, jadi untuk itulah Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ayo mulai hari ini harus juga kita clear. Harus juga hati kita juga harus clear. Harus clear dan clean dari apa? Dari dosa. Bukan hanya dari tindakan dan perbuatan kita harus clear dan clean dari dosa, enggak, tapi dari hati. Karena bisa saja saya katakan tadi orang mengaku berdosa di hadapan Tuhan lewat mulutnya, tapi di hatinya enggak. Karena orang bisa saja mengaku lewat pikirannya, ya lewat mulutnya bahwa dia orang berdosa, tapi pikirannya nggak pernah mengakui bahwa dia orang berdosa. Sama juga halnya. Orang bisa juga mengaku bahwa dia adalah orang berdosa dan mohon ampun di hadapan Tuhan lewat bibir dan mulutnya, tetapi dalam perasaannya sebenarnya dia tidak mengakui bahwa dia orang berdosa. Maka harus kita jaga, harus kita pastikan, ya hati, pikiran, perasaan, termasuk juga aspek-aspek lain dalam kehidupan kita, tindakan dan perbuatan kita harus clear dan clean dari yang namanya niat jahat. Yang saya lihat
Ini yang kurang dipahami oleh sebagian besar orang Kristen, sehingga tidak merasakan jawaban-jawaban Tuhan atas doanya. Sehingga tidak merasakan kasih kuasa dan pertolongan Tuhan di dalam hidupnya, usahanya, rumah tangganya, bisnisnya, dan juga dalam pelayanannya, serta dalam karir. Apalagi saya singgung tadi. Ya, kadang-kadang kan manusia ini lebih mudah meminta maaf kepada Tuhan daripada minta maaf kepada sesama. Mengapa? Karena kalau minta maaf kepada Tuhan itu kita menganggap harga diri kita nggak berkurang sedikit gitu ya, bapak-bapak ya. Tapi kalau minta maaf terhadap istri, gitu ya, minta maaf kepada anak, minta maaf kepada anak buah, minta maaf kepada orang yang kita pimpin, yang kita bayar, yang kita gaji. Aduh, ini masalah harga diri Pak Tony. Masa sih saya bos gitu ya, saya pemimpin dia, masa saya harus minta maaf sama dia? Gitu ya bapak-bapak ya. Masa sih saya kan kepala keluarga, leader dalam keluarga, masa sih saya harus minta maaf sama istri saya? Kan kira-kira gitu bapak-bapak ya. Belum lagi mungkin kalau hubungannya dengan anak, anak-anak gue, kan kira-kira begitu bapak ya. Dan juga dia masih kecil, masa sih saya harus minta maaf sama anak saya? Saya kan bapaknya, saya kan orang tuanya. Ini persoalan. Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mohon maaf, minta maaf, tidak hanya kepada Tuhan. Tapi juga harus terrealisasi. Permohonan maaf kita, pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita itu, dengan cara apa? Memaafkan dan mengampuni juga orang yang bersalah kepada kita. Apa kata istri? Apakah itu anak? Atau orang-orang yang kita bayar, atau karyawan kita sendiri? Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau saya misalkan ada satu kesalahan ya terhadap istri atau terhadap anak, ini masalah intonasi suara saja, biasa kayak orang Batak. Ya, saya tidak sungkan-sungkan loh untuk minta maaf sama istri saya. Saya juga tidak alergi untuk minta maaf kepada anak-anak saya. Enggak. Kenapa saya lakukan itu? Karena saya mau hati dan pikiran saya clear dan clean di hadapan Tuhan. Sehingga waktu saya menaikkan dua-dua permohonan saya kepada Tuhan, efektif. Itu saya lakukan. Walaupun memang dulu orang tua saya pernah protes itu tentang hal itu. Karena saya minta maaf sama anak saya, ya, karena saya agak keras ngomongnya sama anak saya yang pertama. Ya, bapak saya protes. Karena dia dengar saya minta maaf sama anak saya ini. Saya bilang sama anak saya, di depan orang tua saya, maafin papa ya nak ya. Papa tidak bermaksud untuk menyakitimu. Tapi maksud dan tujuan papa sebenarnya tidak lain tidak bukan. Papa mau supaya kamu menjadi anak yang lebih baik. Itu hanya sebatas intonasi aja itu bapak. Saya minta maaf. Oke. Orang tua saya protes. Apa engkau katanya? Saya bilang kenapa Pak? Saya bilang, ya sama bapaknya. Semesti kamu dong, mau marahin gitu ya. Kok kamu minta maaf? Saya bilang enggak. Karena itu adalah firman Tuhan yang saya tahu. Yang kedua, karena saya mau hati dan pikiran saya clear dan clean di hadapan Tuhan. Yang ketiga, yang keempat, supaya anak saya paham dan mengerti. Maksud dan niat saya tidak dalam rangka untuk menjolimi dia. Sehingga di hatinya tidak ada kepahitan di kemudian hari. Atau juga dendam terhadap saya sebagai orang tua. Bapak-bapak, kadang-kadang kita sulit minta maaf kepada orang di bawah kita. Iya. Tapi mudah untuk minta maaf kepada Tuhan. Apakah dengan cara yang seperti itu doa kita dijawab oleh Tuhan? Enggak. Enggak. Untuk ini Bapak-bapak, saya tidak melihat ya. Kalau kita mau minta maaf dan maafkan orang lain, nilai harga diri kita turun menjadi ya hanya tinggal 1%. Saya kira enggak. Tapi justru waktu kita juga rela dengan segenap hati memaafkan orang-orang yang kita pimpin, orang-orang di bawah kita, itu menunjukkan kualitas iman.
itu menunjukkan kualitas karakter kita lebih baik dari orang-orang lain. Maka untuk itu Bapak-bapak, ayo, perlu kita juga jaga hati kita. Walaupun saya katakan tadi baru niat loh ya, baru niat dosa di hati kita muncul. Itu harus kita clearkan juga di hati, di pikiran, di perasaan, tindakan dan perbuatan kita. Supaya apa? Supaya doa kita itu efektif, Bapak. Yang ketiga, Lukas pasal 17 ayat yang ke-6. Oke, boleh Pak Atet dibacakan buat kita ya Pak ya. Lukas pasal 17 ayat yang ke-6. Lukas pasal 17 ayat yang ke-6. Kalau sudah dapat boleh dibacakan ya Pak Atet. Oh, kelihatannya beliau tidak ada di tempat. Boleh Pak? Oh, ada. Oke, bangga. Lukas Mangga, 17 ayat 6 ya. Ya, boleh Pak. Ya. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Amin. Terima kasih Bapak-Bapak. Izinkan saya mau bertanya dulu. Ada di antara Bapak-Bapak yang pernah memegang biji sesawi? Ada? Belum. Oh. Oke. Berarti kita harus doakan supaya kita sama-sama pergi ke Yerusalem suatu saat, sehingga kita bisa membawa biji sesawi itu dari sana. Baik. Nah, Bapak-Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya hanya pernah dikasih oleh orang yang pernah saya layani Bapak-Bapak. Biji sesawi. Dia kasih ke saya karena dia baru pulang dari Yerusalem. Nah, lalu saya, karena waktu itu cukup banyak dia kasih, satu plastik gitu ya. Tidak sampai satu karung goni, enggak lah. Satu plastik kecil kok. Tapi kurang lebih saya kira ada 100 biji itu. Lalu saya ambil Bapak-Bapak. Satu butir. Ya. Dari biji sesawi itu. Satu butir. Lalu setelah itu Bapak-Bapak, ya, pencit dia. Keras. Karena rupanya biji sesawi itu, ya, berisi dia. Seperti beras. Ya. Jadi waktu saya pencet keras dia, jadi justru tangan saya yang sakit. Nah, lalu saya coba hubungkan, ya, biji sesawi itu dengan apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Lukas pasal 17 ayat 6 ini, Bapak. Kalau sekiranya kamu mempunyai iman nih, sebesar biji sesawi saja, berarti kan biji sesawi yang dimaksud di sini bukan 1 ton, bukan 1 karung goni, bukan loh Bapak. Sebesar biji sesawi saja, berarti 1 itu sebenarnya. Nah, dikatakan, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantulah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Artinya apa? Pohon ara itu bisa pindah dalam sekejap. Dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Biji sesawi itu sebenarnya lebih kecil daripada 1 butir beras. Lebih kecil daripada 1 butir beras. Nanti saya lihat di sini Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tidak memberikan standar yang amat begitu besar. Kita punya iman, baru Tuhan bisa melakukan mujizat. Enggak. Tuhan kasih standar yang amat dan sangat kecil. Yang tidak lebih, tidak kurang. Sebutir biji sesawi saja yang Tuhan tentukan standarnya. Jadi Tuhan tidak minta iman kita itu harus sebesar ya rumah kita yang kita tempati hari ini. Enggak. Iman kita itu tidak diminta Tuhan harus sebesar gelas ini. Enggak. Hanya sebesar biji sesawi yang saya katakan tadi, lebih kecil daripada 1 butir beras.
Pertanyaannya Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kok kenapa begitu susahnya, begitu sukanya, begitu sulitnya orang Kristen memiliki iman sebesar biji sesawi? Itu kan jadi pertanyaan. Itu yang jadi pergumulan. Itu juga yang menjadi letak persoalan, sehingga ada banyak orang Kristen tidak merasakan kasih kuasa dan jawaban Tuhan terhadap dua-duanya. Karena kualitas imannya tidak memenuhi standar yang amat dan sangat kecil yang sudah ditentukan oleh Tuhan, yaitu sebesar biji sesawi. Dalam hal ini Bapak-Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mau melihat keberimanan kita itu bukan hanya sekedar lewat ungkapan, lewat pernyataan. Yaitu dengan mengatakan, wah saya punya iman. Enggak. Tapi Tuhan lebih melihat kepada bobot dan kualitas daripada iman kita. Biji sesawi itu Bapak-Bapak saya katakan tadi kan dia padat memang. Jadi saya lihat di situ, ya, satu dari standar yang ditentukan Tuhan nggak ribet-ribet banget, sangat kecil kok. Yang kedua, karena biji sesawi itu kan dia berisi, dia padat dia. Artinya apa? Iman kita itu Bapak-Bapak harus punya kualitas, harus punya bobot, harus berisi dia, jangan kosong. Karena begini, kenapa Tuhan katakan harus sebesar biji sesawi ya? Yang notabene saya katakan tadi kan biji sesawi itu kan dia punya isi dia. Berarti Tuhan melihat ada orang Kristen, ya, dia mengaku dengan mulutnya imannya besar, tapi pada dasarnya orang ini nggak punya kualitas iman. Itu yang saya lihat. Dia berkata bahwa imannya sebesar gunung, Bapak-Bapak. Tapi sebenarnya kualitas imannya tidaklah sebesar gunung seperti yang dia bilang. Maka dalam konteks ini Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita petik dari iman sebesar biji sesawi ini? Artinya, iman kita itu harus sungguh-sungguh percaya total kepada Tuhan. Sebelum kita menaikkan dua permohonan kita, saat kita menaikkan dua permohonan kita, bahkan setelah kita selesai menaikkan dua permohonan kita, yaitu dalam masa-masa penantian, kita harus percaya total kepada Tuhan. Walaupun kita tidak pernah melihat dengan mata kepala sendiri, bagaimana caranya Tuhan untuk menyiapkan yang terbaik dari jawaban doa kita. Kita nggak perlu tahu memang itu. Karena itu bukan urusan kita, itu kan urusan Tuhan. Urusan kita itu adalah percaya total. Itu aja. Apalagi Bapak-Bapak, setelah kita berdoa, juga harus tetap memiliki iman sebesar biji sesawi. Artinya apa? Percaya total. Di sini saya lihat Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kadang-kadang orang Kristen percaya total kepada Tuhan hanya pada waktu saat dia berdoa menaikkan permohonannya. Tapi detik dia selesai menaikkan permohonannya alias amin, langsung hilang iman dan pengharapannya. Mengapa? Karena langsung muncul kekhawatiran, kecemasan, kebimbangan, dan langsung meragukan pertolongan dan kuasa Tuhan dengan mengatakan, mungkin nggak ya Tuhan bisa jawab? Nah, mungkin Tuhan bisa menolong saya? Apalagi seperti dikatakan oleh Pak Ted tadi, kompetitornya pindah pula ke samping tokonya kan. Intinya kondisi lingkungan sekitar kita kadang-kadang membuat bobot atau kualitas iman kita itu Bapak-Bapak tidak lagi padat seperti satu butir biji sesawi. Karena melihat orang-orang di sekitar kita yang notabene mungkin mereka adalah kompetitor kita. Mungkin dengan melihat realitas kehidupan ekonomi kita hari-hari ini. Aduh, mungkin nggak ya? Kan gitu kan Bapak. Tak begitu yakin gitu. Tapi setelah amin, saya yakin lagi. Soal
Katakan di sini Bapak-bapak. Percaya total itu bukan hanya waktu kita menaikkan permohonan kita. Tapi di dalam penantian doa itu dijawab oleh Tuhan. Kita juga harus percaya total kepada Tuhan. Wah, kondisi lingkungan di sekitar kita itu ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, ada banyak himpitan yang sedang kita alami. Termasuk Bapak-bapak. Mungkin saat itu ada satu kebutuhan mendesak yang harus kita penuhi. Dalam konteks itu, masihkah kita punya iman yang sungguh-sungguh total kepada Tuhan? Iman yang sungguh-sungguh total kepada Tuhan di sini, jangan ada pernah 1% pun keraguan, kekhawatiran, kecemasan, kebimbangan, ketidakpercayaan. Termasuk Bapak-bapak. Kalau detik itu, hari itu, atau bulan itu, minggu itu belum dijawab oleh Tuhan, jangan pernah ada sedikit pun kekhawatiran, ketidakyakinan terhadap pertolongan Tuhan. Jangan. Karena itu yang dimaksud dengan harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Maka bisa memindahkan pohon ara. Itu yang dimaksud. Ayo Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jangan iman kita terganggu, goyah, hanya karena melihat realitas ekonomi bangsa dan negara dan dunia hari ini. Jangan. Karena sekuasa Tuhan kita tetap di atas daripada kesulitan ekonomi yang sedang dialami oleh semua negara di dunia ini. Karena kuasa Tuhan kita lebih besar dan lebih cepat juga. Tuhan bisa menjawab apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan dalam hidup ini. Ini syarat ketiga yang harus kita penuhi. Maka Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu sebelum saya menaikkan dua-dua permohonan saya kepada Tuhan, saya hanya langsung berpikir, udah, bagian saya lakukan. Itu apa? Penuhi syarat ini, lalu saya berdoa dengan sungguh-sungguh dan iman. Udah selesai kami itu. Dan saya tidak pernah mau memusingin, ya, saya tidak pernah mau mengotak-atik kapan mau Tuhan jawab. Karena saya pikir itu bukan ranah saya, itu ranahnya Tuhanku. Tuhan saya, kewajiban saya berdoa, bermohon. Maka saya tidak berhak mencampuri kapan mau Tuhan berikan jawabannya. Dalam bentuk apa? Dalam wujud apa? Di mana? Saya nggak pernah mau mikirin itu, Bapak-bapak. Karena kenapa? Karena itu kan ranahnya Tuhan. Itu haknya Tuhan. Itu otoritas Tuhan. Persoalannya orang-orang Kristen hari-hari ini seringkali mencampuri urusan Tuhan. Belum lagi bagiannya sendiri, tanggung jawabnya sendiri, kewajibannya sendiri saja. Dia tidak bisa lulus melakukan. Itu yang saya lihat banyak orang yang akhirnya stres dan frustrasi dalam menanti jawaban doa. Karena kita Bapak-bapak jadi enggan untuk melakukan apa yang bisa dilakukan hari itu. Mereka jadi malas untuk lagi berdoa. Mereka jadi malas baca firman Tuhan. Mereka menjadi malas untuk berpengharapan kepada Tuhan. Dan juga apa? Mereka malas untuk buka usaha bisnis dan tokonya tiap pagi. Karena kenapa? Langsung muncul dalam pikirannya, pasti Tuhan jawab. Kalau saya nggak mau stres. Karena yang penting bagian saya lakukan, jawaban itu bagian Tuhan. Kapanpun, dimanapun, saya yakin dan percaya. Kalau tidak langsung selalu Tuhan jawab hari itu juga, detik itu juga. Saya yakin dan percaya. Tuhan itu tidak tidur. Tuhan itu tidak pikun. Tuhan itu tidak pernah yang kerjanya. Itu yang selalu saya taruh di hati dan pikiran saya. Dalam konteks bagaimana terus memiliki kualitas iman. Bagaimana kita harus terus memiliki pengharapan kepada Tuhan. Walaupun memang saat itu, detik itu, tidak langsung Tuhan jawab. Saya mungkin ada pertanyaan dalam hati dan pikiran Bapak-bapak. Tapi kan Pak Tony, nah gitu kan. Ini yang saya minta ini mendesak loh Pak. Paham Bapak-bapak, paham. Dan gitu ya. Ini mendesak loh Pak Tony. Kalau itu terjawab hari ini oleh Tuhan, maka saya yakin dan percaya saya akan langsung mati. Kan kadang-kadang kita merasionalisasikan segala sesuatu supaya terkesan, ya, bagi kita ini mendesak. Tapi Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kan Tuhan lebih tahu dong. Bukankah firman Tuhan kita sudah bahas juga ya?
Kalau itu satu hal yang amat dan sangat mendesak, firman Tuhan juga berkatakan, semua yang kau berbicara memohon, Tuhan sudah jawab. Tuhan sudah akan tahu. Maksud saya di sini adalah, jangan kita ya membuat sepertinya supaya apa yang kita ya memaksa Tuhan gitu ya, dengan coba merasionalisasikan, ini mendesak loh Tuhan. Loh, apakah sesuatu hal kita minta itu amat dan sangat mendesak? Kan Tuhan tahu. Saya yakin begitu yakinnya. Kalau itu memang suatu kebutuhan yang amat dan sangat mendesak, pasti akan Tuhan kasih. Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kira-kira apa sih kebutuhan yang paling dan amat dan sangat paling mendesak dalam hidup kita? Pas hidup kan? Emang ada lagi di atas itu? Itu paling mendesak. Kenapa itu paling mendesak? Karena kalau tidak lagi dikasih Tuhan nafas hidup, kita sudah koin dari dunia ini. Kita sudah cekal dari dunia ini. Sekalian sudah inna ilahi. Tapi Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali hal yang amat dan sangat mendesak ini, yaitu nafas kehidupan ini, kita lupa juga mendoakannya, memintanya sama Tuhan kan. Tapi itu pun Tuhan paham, itu pun Tuhan mengerti. Dengan cara apa? Kita masih dikasih juga nafas hidup sampai hari. Maka saya punya keyakinan, kalau yang paling mendesak dari hidup kita ini diberikan Tuhan tiap-tiap hari. Walaupun sering kita lupa memintanya, yaitu nafas hidup yang diberikan Tuhan. Saya begitu yakin dan percaya. Masalah kebutuhan makan, minum, dan pakaian, uang sekolah, uang kuliah, anak-anak masa depan anak kita. Tuhan sudah punya caranya, Tuhan sudah punya jalannya sendiri untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan. Maka dalam konteks ini, jangan kita menggurui Tuhan. Jangan kita ngojok-ngojokin Tuhan. Jangan kita maksain Tuhan dengan mencoba merekayasa sebuah permohonan kepada Tuhan. Mendesak lo Tuhan, mendesak lo Tuhan. Biarkan sajalah Tuhan yang menjawabnya. Mari kita berikan keleluasaan, mari kita percaya Tuhan. Menjawabnya sesuai dengan waktu, cara, dan kehendak. Itu yang dikatakan di sini, bro. Syarat ini penting saya kira kita punya. Nah, hal yang berikutnya, bagaimanakah sikap yang benar dalam berdoa? Posisi kita dalam berdoa. Ini juga menentukan jawaban Tuhan terhadap doa kita. Mari kita lihat dulu Alkitab kita. Oke, kalau Pak Ridwan ada Alkitab di dekat Pak Ridwan, boleh Pak. Mazmur 28 naik 2 Pak Ridwan. Kalau ada Alkitab di dekat Bapak. Mazmur 28 naik 2. Mazmur 28 ayat 2. Oke. Suaranya masih di mute ya Pak Ridwan? Oh, oke. Baik. Oke. Berarti Pak Surbakti aja Pak. Boleh Pak Surbakti ya Pak ya? Mazmur 28 ayat 2 Pak. Mazmur 28 ayat 2. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong, dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Baik. Terima kasih, Terima kasih Pak. Ya, makasih Pak Surbakti. Cara, posisi nih. Posisi. Di sini kita belajar dari Daud. Caranya Daud untuk menaikkan permohonannya, pergumulannya kepada Tuhan Bapak-Bapak. Dikatakan di sini, dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong, dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang kudus. Posisi yang pertama, ya, bagaimana sikap kita yang benar dalam berdoa Bapak-Bapak? Jangan malu, jangan sungkan. Kalau dalam berdoa kepada Tuhan itu Bapak-Bapak angkat tangan, jangan malu. Karena pola ini juga yang dipakai oleh Raja Daud sebenarnya. Dia tidak hanya menyuarakan permohonannya, pergumulannya kepada Tuhan, tapi dia juga mengangkat tangannya kepada Tuhan.
Mengangkat tangan kepada Tuhan ini adalah wujud penyerahan total kepada Tuhan, bahwa masalah dan pergumulan yang sedang kita alami ini tidak bisa kita tanggung dengan kekuatan kita sendiri. Tidak bisa kita atasi dengan kemampuan kita sendiri. Itu arti daripada mengangkat tangan. Arti lain daripada mengangkat tangan itu, Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa Raja Daud lakukan itu adalah dia percayakan total semua apa yang dialami, apa yang dirasakan hari itu kepada Tuhan, dan dia yakin hanya Tuhan yang sanggup menyelesaikan. Mengangkat tangan. Waktunya kok agak ada mirip-miripnya seperti saudara kita seberang, ya memang. Karena saudara kita seberang sebenarnya itu diadopsi, mereka belajar itu dari Alkitab kita, kok Perjanjian Lama. Cuman kita orang Kristen agak ketinggalan. Ketinggalan kita dibanding mereka. Mengangkat tangan itu wujud penyerahan total kepada Tuhan yang sanggup ya mengambil alih persoalan, pergumulan dan permohonan kita. Mengangkat tangan kepada Tuhan berarti kita menyerahkan, bermohon sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ini Tuhan masalahku, ini Tuhan pergumulanku, ini Tuhan bebanku. Maka dalam konteks ini Bapak-Bapak, silakan Bapak-Bapak juga mengekspresikan doa permohonan Bapak-Bapak itu dengan cara mengangkat tangan. Karena kenapa? Itu enggak haram kok, itu halal. Karena itu yang dipakai oleh Raja Daud. Ya. Jadi jangan malu. Jangan juga kita merasa asing gitu ya. Aduh, saya kalau mengangkat tangan nanti nggak enak banget sama teman saya, sama yang di sebelah kiri, sebelah kanan. Saya dikirain nanti agak aneh, enggak. Persoalannya kenapa banyak orang Kristen tidak mau melakukan ini? Karena tidak paham, tidak mengerti, dan tidak ada yang jelasin. Itu persoalannya. Yang seharusnya harus dijelasin. Mengangkat tangan Bapak-Bapak. Itu yang pertama. Sikap yang benar pada waktu kita berdoa. Oke. Apalagi? Sikap yang kedua. Oke, mari kita lihat. Dari 1 Raja-Raja 18 ayat 42. Mas Yosef boleh bacakan lagi buat kita Mas Yosef ya. 1 Raja-Raja ayat 18. Ayat ya 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 42. 1 Raja-Raja 18 ayat 42 ya. Ya, sebentar. Ya. Kalau kita 1 Raja-Raja. Ya, pasal 18 ya. 18 ayat 42. Oh baik. Ya. 42 ya, Bang ya. Ya, oke. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Makasih Mas Yosef. Betul ya. Ini konteksnya waktu itu Nabi Elia berdoa dan bermohon kepada Tuhan supaya hujan tidak turun. Ya. Proses cara berdoa yang dipakai oleh Elia adalah memohon dengan segala kerendahan hati dengan cara sikap bagaimana? Membungkuk ke tanah dengan muka di antara kedua lutut kiri dan kanannya. Kalau kita lihat, ini lebih banyak dipakai oleh saudara kita seberang kan? Tapi jangan lupa Bapak-Bapak, Alkitab kita sudah lebih duluan menjelaskan itu. Nabi Elia sudah lebih duluan memberikan pola itu. Simbolik makna daripada membungkuk gitu ya, sampai ke tanah. Sampai ke tanah itu memberikan sebuah makna dan pengertian bahwa kita sungguh-sungguh hanya berharap terhadap pertolongan Tuhan. Bahwa kita sungguh-sungguh hanya mengandalkan kuasa daripada Tuhan. Itu maknanya. Dan juga tidak ada yang bisa kita lakukan untuk menjawab doa kita itu, untuk mengatasi masalah dan pergumulan kita itu, selain daripada hanya mengandalkan kasih kuasa Tuhan. Itu makanya dalam konteks ini, Elia memakai sikap membungkuk ke tanah. Jadi, Bapak-Bapak sekali lagi,
Ya, karena kita sudah tahu ini, jangan malu mempraktekannya. Jangan malu. Ya, karena kenapa? Karena Nabi Elia melakukan ini. Dan tentunya harus saya jelaskan juga Bapak-Bapak ya. Elia tidak hanya sekedar membungkuk secara fisik, enggak. Tapi tulus dari hati dan pikirannya. Menyerahkan dalam waktu dia membungkuk itu, menyerahkan total semua persoalan dan permohonannya. Dan juga ketergantungannya hanya kepada kasih kuasa Tuhan. Jadi, jangan juga hanya sekedar kita membungkuk gitu ya, tapi sikap hati kita menyombong. Nggak boleh. Nggak boleh ya. Tapi sikap hati dan pikiran kita harus juga rendah hati di hadapan Tuhan yang diaktualisasikan dengan sikap membungkuk tadi, Bapak-Bapak. Saya juga sering pakai pola ini di dalam berdoa. Ya. Oh, apalagi pada waktu ada satu hal yang sedang saya alami amat dan sangat berat. Ada kelegaan rasanya. Ada kelegaan. Tapi saya ingatkan juga jangan sampai tertidur lelap ya Bapak ya. Itu jangan membungkuk ini. Jangan sampai tertidur lelap. Ya, akhirnya nanti sampai lupa bangun. Jangan. Oke, itu cara yang kedua. Cara yang ketiga. Boleh Pak Peter, Pak? Lukas pasal 22 ayat 41. Lukas 22 ayat 41. Di Taman Getsemani, ayat 41, kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya. Baik. Cara yang ketiga nih. Ini cara ini, sikap ini Tuhan Yesus yang pakai. Yaitu apa? Mengambil waktu ya di tempat yang khusus, tapi dengan sikap berlutut dan berdoa. Berlutut dan berdoa. Lagi-lagi, pola ini ya sudah lebih dulu saudara kita sebarang memakai. Begitu ya. Kita selalu ketinggalan kereta. Padahal Alkitab kita sudah lebih jelas. Ya, mencatat, menerangkan itu. Maka begitu penting Yesus di sini berlutut dan berdoa. Ini waktu dia di Taman Getsemani kan, karena mau menghadapi salib. Karena berlutut dan berdoa itu sekali lagi Bapak-bapak, itu adalah wujud kerendahan hati atau wujud ketergantungan total Yesus kepada Bapa di surga. Bahwa dia tidak mampu, dia tidak sanggup dengan kekuatannya sendiri, dengan kemampuannya sendiri menghadapi salib itu kalau bukan karena kuasa daripada Allah Bapa. Oleh Tuhan Yesus Kristus, ayo, ya, sikap yang ini juga nggak haram kok kita pakai pola ini. Karena kenapa? Tuhan kita Yesus Kristus juga memakai pola ini kok. Ya. Kenapa ini perlu saya bukakan kepada kita malam hari ini, Bapak-bapak? Supaya ada variasi. Supaya lebih dinamis kita cara berdoanya itu. Ya. Sehingga ini akan lebih membangkitkan semangat kita di dalam berdoa kepada Tuhan. Karena Alkitab kita telah memberikan model contoh ataupun juga sikap yang berbeda, yang lebih dari satu. Ya, sikap atau cara dalam berdoa kepada Tuhan. Sikap yang keempat. Ya. Boleh Pak Atet lagi Pak? Kisah Para Rasul 19 ayat 6 Pak. Kisah Para Rasul 19 ayat yang ke-6. Nah, kita mau melihat ini dari pola atau cara atau sikap berdoa dari Paulus. Ya. Kisah Para Rasul 19 ayat yang ke-6. Silakan Pak Atet. Baik. Sudah ketemu ayatnya Pak? Oke. Oh, itunya belum dibuka. Mute-nya.
Ya. Nah, mangga, Pak, mangga. Kisah para Ayat yang rasul, kedua, ya. ya, Kisah Rasul 6 ayat Kisah Rasul 19 ayat 6, Pak. Ya. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Amin. Terima kasih, Pak Atin. Paulus memakai pola yang berbeda juga, yaitu dengan cara menumpangkan tangan terhadap ya orang-orang yang didoakan. Ya. Artinya Bapak-bapak, nggak salah kalau kita mendoakan orang lain, kita tumpang tangan. Itu bukan hanya haknya Pak Pendeta. Enggak. Setiap kita yang sungguh-sungguh telah percaya kepada Yesus, ya, kita juga diberikan hak yang sama untuk juga memakai sikap tumpang tangan dalam berdoa, mendoakan orang-orang yang kita doakan. Untuk yang cara kelima ini, yang keempat ini, maaf Bapak-bapak, memang ini lebih banyak yang memakai para hamba Tuhan sebenarnya. Ya, ini yang lebih terkenal sebenarnya ini. Nah, tapi sebenarnya saya katakan tadi, kalau konteksnya kita mendoakan orang, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Jangan takut. Ya, itu tidak berarti kita mengambil alih haknya Pak Pendeta, bukan. Bukan, ya. Maka kalau Bapak-bapak, kalau kita di doa siapa terakhir kan, selalu saya katakan begini, ayo Bapak-bapak kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, kita angkat kedua tangan kita. Itu saya memakai pola ya yang dipakai oleh Raja Daud sebenarnya. Lalu saya mengangkat tangan saya juga. Nah, jadi itu ada prinsip-prinsip Alkitabnya, tidak sembarangan itu Bapak-bapak. Nah, tapi sekali lagi mau saya tekankan di sini, variasi sikap dalam berdoa ini penting. Karena ini akan menumbuh kembangkan semangat kita di dalam berdoa kepada Tuhan, Bapak-bapak. Ya. Karena kalau hanya cuma satu pola, yang sering kita pakai selama ini kan hanya cuma pola ini sebenarnya. Nah, sebenarnya, Bapak-bapak, pola ini nggak apa-apa sih. Tapi saya katakan tadi, ya, karena Alkitab kan memberikan model-model atau cara-cara atau sikap-sikap yang lebih dari satu kok. Kenapa nggak kita pakai? Dan saya ngalami sendiri kok. Setelah saya paham ayat-ayat ini, Bapak-bapak, bahwa betapa banyak lebih dari satu pola dalam sikap dalam berdoa, saya merasakan ada gairah, ada semangat, ada antusiasme dalam berdoa kepada Tuhan. Sehingga saya katakan tadi meminimalkan kejenuhan atau kebosanan di dalam berdoa kepada Tuhan. Jadi menumpangkan tangan kepada orang yang sedang kita doakan. Jadi ya mari kita pakai ini Bapak-bapak. Ya supaya makin dinamis juga lah cara kita di dalam menaikkan permohonan-permohonan kita kepada Tuhan. Oke. Mari kita lihat dulu beberapa ayat yang lain. Nanti akan saya kasih waktu untuk kita berdiskusi, bertanya Bapak ya. Tapi kita tuntaskan dulu bagian yang ini. Nah, adakah manfaatnya? Adakah jaminan? Adakah kepastian? Adakah faedah atau adakah nilai? Ya, dari doa yang kita naikkan kalau sudah memenuhi prosedur, standar, dan juga sikap tadi dalam berdoa kepada Tuhan. Mari kita lihat Alkitab kita. Yeremia 33 ayat 3. Yeremia 33 ayat 3. Mas Yosef boleh baca lagi ayat ini Mas ya. Yeremia 33 ayat 3. Bentar. Yeremia 33 ayat 3 ya. Ya, betul. Yeremia 33 ayat 3. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Baik, terima kasih Mas Yosef. Yeremia 33 ini seringkali saya mengatakannya bahwa ini adalah nomor WA atau nomor kontak langsung kalau Bapak-bapak mau berkomunikasi langsung dengan Yesus atau dengan Tuhan. Dan ini Bapak-bapak, nomor ini tidak perlu pakai handphone, termahal nggak perlu. Juga tidak perlu harus isi kuota, nggak perlu. Juga tidak perlu kita mendownload aplikasi WhatsApp, nggak perlu.
Nggak perlu. Karena nomor komunikasinya Tuhan ini efektif. Yeremia 33 ayat 3. Sangat irit, sangat efisien. Bahkan 0 pengeluaran. Oke. Dan ini bebas jaringan ya, bebas pulsa juga. Jadi kalau kita tinggalnya di daerah pegunungan, begitu ya, atau misalkan kita lagi terjebak di sebuah hutan belantara, gitu ya, pokoknya dia bebas hambatan lah. Jadi nggak perlu kita harus naik ke pohon yang paling tertinggi di hutan itu baru dapat mempergunakan nomor kontak langsung Tuhan Yesus Yeremia 33:3. Nggak perlu. Cukup di tempat kita masing-masing saja. Kita perlu pergunakan ini nomor kontak langsung. Ya, Tuhan Yesus. Dan nggak usah sungkan-sungkan Bapak-Bapak. Kalau sekiranya pun saya katakan tadi kita ada lagi di luar negeri gitu ya, dan lagi ada punya pergumulan di sana, nggak usah takut. Karena kenapa? Dengan langsung kita menghubungi nomor kontak Yeremia 33 langsung terkoneksi dengan Tuhan. Ya, dan itu nggak perlu pakai kode, nggak perlu. Nah, Bapak-Bapak, kenapa saya katakan ini adalah nomor kontak langsung Tuhan Yesus? Karena ini Tuhan Yesus yang mengatakan. Ya, atau Allah sendiri yang mengatakan di sini. Berserulah kepadaku. Ini kan perkataan Tuhan, bukan perkataan Nabi Yeremia. Ini perkataan Tuhan langsung. Berserulah kepadaku. Artinya apa? Tuhan begitu bahagia, begitu senangnya kalau kita hadir, datang, menghadap Dia di dalam doa kita. Seberapa banyak pun persoalan, pergumulan, permohonan yang mau kita sodorkan kepada Dia, Tuhan senang Bapak-bapak untuk mendengarkan seruan kita itu. Itu dulu bisa jelaskan di sini. Nah, karena di sini Tuhan yang bilang berserulah kepadaku, artinya berdoalah kepadaku. Saya pikir Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus rasanya tidak ada alasan bagi kita untuk malas berdoa kepada Tuhan karena ini yang minta Tuhan. Saya mau coba kasih komparasinya, perbandingannya. Bapak-bapak, kalau misalkan Presiden Jokowi selesai kita fellowship ini, Presiden Jokowi langsung loh ya, langsung menghubungi kita lewat handphone pribadi beliau, nggak pakai pengawal ya, nggak, langsung. Lalu dia langsung hubungi kita, lalu dia katakan, selamat malam Pak Peter Simajuntak. Perkenalkan saya Presiden Joko Widodo. Saya yakin Pak Peter akan begitu bahagia, tapi di sisi lain, masa sih Presiden telepon saya? Kan begitu ya? Lalu sang Presiden katakan, saya minta besok Pak Juntak untuk datang ke istana. Karena ada proyek yang saya mau minta Pak Juntak untuk mengerjakannya khususnya dengan pembangunan IKN. Contohnya. Dan saya yakin banget. Satu malam Pak Peter pasti nggak bisa tidur tuh. Pasti nggak bisa tidur. Pak, saya berpikir, sebenarnya yang tadi yang hubungi saya itu nelpon saya itu kasih Presiden kan gitu ya. Itu yang pertama tuh. Yang kedua, Presiden tahu saya. Kan kira-kira kan gitu. Yang ketiga, pasti Pak Peter langsung berpikir, kira-kira besok saya mau pakai baju apa ya? Mau pakai jas warna apa ya? Itu mungkin membuat Pak Peter nggak bisa tidur. Memang saya katakan dalam konteks itu bahwa Presiden yang meminta kita untuk ketemu beliau di istananya. Kita begitu bahagianya, begitu senangnya. Walaupun kita tahu, ini baru hanya sebatas Presiden loh, Bapak. Yang notabene 2024, beliau sudah tidak bisa lagi jadi Presiden. Sekarang
malam ini, detik ini Tuhan berkata kepada kita semua bapak-bapak, berserulah kepadaku, berdoalah kepadaku, bermohonlah kepadaku. Seharusnya kita lebih lagi tidak bisa tidur malam hari ini, bapak-bapak. Karena kita yang mempersilahkan kita untuk berdoa dan berseru adalah Tuhan kita bumi, langit, dan juga pemberi nafas hidup, dan juga pemberi kekuatan dan kesehatan, dan juga sumber daripada rezeki, nafkah, makanan, minuman, bahkan juga material buat kita. Berkata kepada kita malam hari ini, berseru kepadaku. Waktu saya pahami bapak-bapak ayat ini, inilah yang selalu menyemangati saya tiap-tiap hari untuk tidak pernah bosan-bosannya, untuk tidak pernah malas-malasnya berdoa kepada Tuhan, sebab aku tahu yang meminta saya berdoa itu adalah Tuhanku yang menciptakanku, Tuhanku yang berikan aku nafas itu, Tuhanku yang bertanggung jawab mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan. Saya selalu ingat itu terus-menerus sampai tiap-tiap hari. Waktu saya pahami ayat ini, saya katakan Tuhan terima kasih. Karena rupanya Tuhan begitu senang saya datang berseru dan bermohon kepada Tuhan. Tuhan terima kasih. Apakah Tuhan hanya sekedar menghimbau dan mendorong dan menunggu kita berseru berdoa kepada Dia? Enggak, bapak-bapak. Seruan Dia, dorongan Dia untuk kita berdoa itu bukan tanpa suatu jawaban. Itu bukan tanpa satu dampak atau nilai. Enggak. Tuhan kita tidak suka mem-PHP-in kita. Enggak suka Dia. Dia tidak suka memberikan janji-janji palsu. Apalagi janji-janji bohong. Nggak suka dia. Kita lihat kalimat berikutnya. Waktu kita sudah menunaikan bagian kita berseru dan berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, apa yang Tuhan katakan? Aku akan menjawab engkau. Itu yang Tuhan bilang. Bapak-bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Waktu kita sungguh-sungguh berdoa dan bermohon dan berseru kepada Tuhan, di sana ada harapan, di sana ada jawaban, Bapak-bapak. Artinya Tuhan tidak hanya sekedar menyuruh kita untuk berdoa kepada kita tanpa arah, tanpa tujuan, tanpa hasil. No, enggak. Aku akan menjawab engkau, kata Tuhan. Kepada kita mulai malam hari ini, Bapak. Waktu tidak menjawab apa yang menjadi kedua kita. Tuhan tidak hanya sekedar menjawab apa yang menjadi pergumulan dan juga kebutuhan kita. Baik dalam rumah tangga, baik dalam kesehatan, baik dalam usaha, bisnis, pekerjaan, dan karir kita. Tuhan tidak hanya jawab, Bapak-bapak. Tapi juga dikatakan, dan aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal besar yang tidak kau pahami, hal-hal yang tidak kau ketahui. Akal dan pikiran kita, bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus amat dan sangat terbatas. Lebih banyak persoalan, pergumulan, tantangan yang kita hadapi dalam hidup ini dibanding daripada kepintaran dan kecerdasan dan pengalaman yang kita punya. Maka disitulah Tuhan muncul. Disitulah Tuhan hadir dengan berkata, berserulah kepada aku. Karena aku pasti menjawabmu kok. Karena pasti akan beritahukan kepadamu jalan mana yang harus lalui, keputusan mana yang harus engkau putuskan, hal mana yang harus engkau lakukan. Mungkin saya katakan tadi kepada Pak Atin dan juga kepada kita semuanya. Pak, pusing. Dengan kesulitan dan kesukaran ekonomi yang sedang dialami oleh bangsa kita ini. Ditambah lagi kita pusing. Kalau mungkin bertambah subur para kompetitor kita pesaing kita, bahkan mereka memakai cara-cara yang tidak benar. Tidak usah pusing dengan, tidak usah terganggu hati kita dengan itu. Karena kita punya iman yang berbeda. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang menjawab. Tuhan yang sanggup memberikan jalan keluar. Dan Tuhan yang siap memberkati kita. Bahkan juga memulihkan usaha ekonomi, bisnis, dan bahkan juga karir dan masa depan kita. Amin. Ini yang harus kita pegang kuat-kuat malam hari ini, Bapak-Bapak. Ini yang harus kita pegang. Maka saya katakan tadi, ya, nggak usah terganggu dengan lingkungan sekitar kita. Enggak yang terganggu. Bapak-bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya.
Waktu kita mendirikan yayasan LPPI, banyak orang yang mencibirnya. Banyak orang yang meragukan dengan mengatakan, "Tuh, kamu yakin yayasan ini bisa hidup? Apakah kamu yakin yayasan ini bisa dipakai oleh Tuhan? Kamu yakin Tuhan sanggup memberkati yayasanmu ini?" Lihat toh, yayasan keagamaan yang sudah ratusan tahun sudah ada jauh sebelum kau dirikan yayasan ini, kata banyak orang saya. Belum lagi. Bapak Ibu, yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada kurang lebih 1.000 yayasan Kristen. 1.000 lebih yayasan Kristen yang lahir dan saat ini hidup di Indonesia. Tapi Bapak Ibu, yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, yang sungguh-sungguh legal, diakui oleh Departemen Agama, Departemen Hukum dan HAM, hanya cuma sekitar 350. Dan salah satunya di situ adalah yayasan kita LPPI. Dengan anugerah Tuhan, yayasan ini kita dirikan tahun 2007. Dan sampai sekarang masih dipelihara Tuhan. Masih dipakai Tuhan. Dan yang menarik Bapak-Bapak, keraguan-keraguan yang dikatakan oleh orang-orang tadi tidak terjadi tuh. Enggak terjadi. Bahkan waktu pandemi datang, berarti kurang lebih 2 tahun lalu kan Bapak-Bapak ya. Justru disitulah kita memperluas bidang pelayanan LPPI dengan melahirkan Sekolah Tinggi Teologi LPPI yang kelas hari Sabtu. Itu lahir justru di masa pandemi. Saya tidak punya uang. Saya tidak punya kuasa. Tapi saya punya Tuhan yang hebat dan luar biasa. Itu saja yang saya punya. Maka saya berangkat dari iman dan pengharapan itu. Dan itu yang saya rasakan, itu yang saya lihat. Dari waktu ke waktu. Sehingga Tuhan masih tetap boleh memakai LPPI menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Ini supaya memberikan gambaran buat Bapak-Bapak. Di dalam pelayanan juga ada kompetisi. Begitu Bapak-Bapak ya. Kok. Tapi saya nggak mau terganggu iman saya. Hati saya, pikiran saya. Dengan apa yang orang lain buat. Saya nggak mau terganggu itu. Karena saya punya keyakinan yang pasti. Tuhanku punya kuasa menopang dan menolong saya. Ya, dengan apa yang telah Tuhanku sudah percayakan untuk saya lakukan. Prinsip ini harus kita punya. Kalau kita sudah memaknai ini Yeremia 33 ayat 3. Ya. Jangan lupa tadi Bapak kontak langsung ini dengan Tuhan. Ya. Ini nggak perlu pakai lewat satelit Palapa, nggak butuh. Ya. Ayo Bapak. Karena Tuhan bilang, aku pasti menjawab. Aku akan pasti kasih jalan keluar. Aku pasti kasih ya solusi. Jadi manfaat dua itu besar. Matius pasal 7 ayat 7 sampai 8. Ayo Pak Peter Pak. Iya Pak. Matius pasal 7 ayat 7 sampai 8.
Matius 7 ayat 7 dan 8. Hal pengabulan 2. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Amin. Terima kasih. Manfaat berdoa itu buat kita. Yang pertama tadi kita sudah bahas, Tuhan pasti akan menjawab. Tuhan pasti akan kasih jalan keluar. Tuhan pasti akan kasih solusi. Tuhan pasti kasih berkat buat kita. Yang kedua, Tuhan pasti memberikan yang kita butuhkan, Bapak-Bapak. Tapi ada 3 syarat yang Tuhan minta. Dan saya harap syarat ini harus kita penuhi mulai malam hari ini. Syarat yang pertama dikatakan di sini, Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, carilah. Apa maksudnya cari? Ini bicara masalah konsistensi kita untuk tidak pernah putus-putusnya, untuk tidak pernah malas-malasnya dalam berdoa kepada Tuhan. Entah doa kita yang lalu-lalu belum dijawab, belum direalisasikan oleh Tuhan, tidak usah pusingkan itu, Bapak-Bapak. Lakukan saja firman Tuhan apa? Minta aja terus. Maka pertanyaannya, salah nggak Pak Tony? Atau boleh nggak Pak Tony? Doa yang sudah kita naikkan hari, minggu, bulan, tahun-tahun yang lalu, tiap-tiap hari kita naikkan itu kepada Tuhan. Salah nggak itu? Boleh nggak itu? Boleh. Karena Tuhan itu nggak bosan mendengarkan kita berseru kepada Dia. Karena dalam Yeremia pasal 33:3 berserulah kan. Bapak-bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Waktu doa-doa saya yang lalu-lalu tidak dijawab, belum dijawab Tuhan gitu ya. Maka saya tidak pernah patah semangat untuk hari ini atau hari esok untuk terus mendoakannya. Kenapa? Ini tidak masalah, ini tidak mengganggu hati dan pikiran Tuhan. Bahkan ini sesuatu hal yang Tuhan rindukan, karena dalam Yeremia 33 dikatakan dari persoalannya terlalu banyak orang Kristen. Kalau doanya yang lalu-lalu itu dia hitung, tidak ada yang terjawab. Lalu hari ini dia mengambil keputusan, ngapain berdoa? Buanglah itu doa, buanglah itu Tuhan. Maka dalam konteks itu, dia tidak lulus dalam hal masalah kesetiaan. Bisa saja Tuhan tidak langsung jawab apa yang kita doakan di hari-hari yang lalu. Untuk mau menguji, apakah hari ini, esok, dan seterusnya, kita masih berdoa. Karena di situ ada nilai-nilai kesetiaan yang mau Tuhan ukur, yang mau Tuhan tagih dari dalam diri kita. Dan tidak terlalu banyak orang Kristen yang lulus dalam hal masalah kesetiaan itu. Maka untuk itu diulangi di sini. Carilah, artinya apa? Setia berdoa kepada Tuhan. Jangan kita berdoa kepada Tuhan itu hanya kalau dalam keadaan kalang kabut. Hanya dalam keadaan kalau dalam kepepet. Tuhan bilang, emangnya lo kira gue ini keratindeng? Emangnya lo kira gue ini pembantu lo? Kan gitu kira-kira. Kenapa keratindeng, Pak? Ya, kalau keratindeng itu kan biasanya itu dikonsumsi orang yang letih lesu kan. Nah, lalu setelah dia minum semua isinya langsung dibuang kan botolnya. Oh. Ada banyak jenis orang Kristen seperti itu. Menempatkan Tuhan itu seperti minuman keratindeng. Mungkin besar, oh Tuhanku, Yesusku, di mana engkau? Bertanya pula. Waktu dalam keadaan belum ada masalah, belum ada pergumulan. Tidak ada komitmen, tidak ada kesetiaan untuk berharap dan berdoa dan memohon kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Enggak lulus masalah kesetiaan. Jadi, Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, konsisten berdoa. Anda bosan kok. Mendengarkan pokok-pokok doa kita yang lalu-lalu, yang tahun-tahun yang lalu, yang belum dijawab, bosan Tuhan dengar. Tuhan dengar. Karena dikatakan tadi dari Yeremia 33:3, berserulah. Maka sampai hari ini Bapak-bapak, pokok-pokok doa saya, ya, yang belum dijawab oleh Tuhan, tiap-tiap hari masih saya doakan sampai sekarang. Dan saya tidak akan pernah putus-putusnya. Dan juga saya tidak akan pernah putus asa untuk mendoakan itu. Karena saya yakin, bukan karena Tuhan tidak mendengar, bukan, tapi Tuhan sedang menguji kesetiaan saya. Dan saya sudah melihat, ya, seringkali Tuhan itu, ya,
menguji kesetiaan kita dulu. Baru Tuhan akan kasih berkatnya. Seringkali saya lihat begitu, seringkali cara-cara itu dipakai Tuhan. Saya sendiri merasakan itu. Setelah Tuhan melihat saya tidak putus-putusnya, tidak demotivasinya dalam berdoa kepada Tuhan, baru oh ini loh jawabannya Tuhan. Wah, aduh Tuhan terima kasih ya. Betul. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Itu. Yang kedua, masih di ayat 7. Ya, carilah, dikatakan di sana, maka kamu akan mendapat. Nah, ini menarik nih. Waktu konsisten berdoa, tetap ada jawaban loh Bapak. Tetap Tuhan dengar kok. Tuhan pasti kasih kok. Secara konsisten, asal dia aja berdoa. Yang kedua dikatakan di sana, ketoklah. Apa arti kata ketok? Sebelum ke ketok. Carilah. Yang pertama tadi mintalah yang pertama. Itu artinya kesetiaan dalam berdoa. Mintalah, maka akan diberikan. Jadi di sini kita waktu konsisten, waktu setia berdoa, ya meminta, pasti Tuhan kasih. Tapi ada hal yang kedua Tuhan bilang, carilah. Apa artinya cari? Bekerjalah. Artinya apa? Misal kita harus komitmen dan setia meminta kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Di sisi lain Tuhan bilang, oke, saya sudah dengar kok doamu. Saya sudah dengar kok permohonanmu. Saya tahu kok pergumulanmu dan kebutuhanmu hari ini, Tuhan bilang. Tapi saya mau kamu juga harus mencarinya. Lalu kita bertanya kan, Tuhan mana? Pakai apa? Langsung Tuhan bilang, kamu cari dulu. Caranya gimana? Langsung Tuhan bilang, loh, kan aku telah memberikan napas hidup bagimu hari ini. Pakai napas kehidupan itu dengan bekerja, dengan berpikir, dengan berusaha, dengan keras. Yang kedua dalam konteks cari, Tuhan bilang, itu tanganmu, pakai itu pengetahuanmu, pakai itu ilmumu, pakai itu keahlianmu. Dan juga Tuhan bilang, pakai itu seluruh panca indera yang sudah saya taruh di dalam tubuhmu. Itu. Kita punya mata, kita punya mulut, kita punya telinga, kita punya hidung, dan segala sesuatunya. Tuhan bilang, itu. Berarti kesimpulannya apa? Kita harus melakukan pekerjaan kita kan Bapak-Bapak? Kita harus melakukan bagian kita. Kadang-kadang orang pikir, kalau begitu Pak, kalau toh juga kita harus kerja Pak Tony, kalau toh juga kita harus mikir, kalau toh juga kita harus buka toko pagi-pagi. Sampai mampu. Dan yang datang juga enggak ada. Yang nggak usah berdoa. Salah. Lebih salah lagi tuh. Lebih Tuhan tidak jauh lagi tuh. Karena Tuhan bilang cari, berarti mintalah itu artinya permohonan kita yang di atas tadi tidak dia dengar. Bukan berarti Tuhan tidak punya kuasa menjawabnya, bukan. Tapi memang Bapak-Bapak, Tuhan sudah kasih modal dasar di kita. Yaitu apa tadi? Napas hidup tiap hari, kekuatan dan kesehatan. Tangan, kaki, mata, telinga, mulut, kan lengkap kan? Artinya ini modal dasar ini. Tuhan bilang, saya mau lihat dulu engkau pakai modalmu itu enggak. Saya mau lihat dulu engkau pakai enggak itu napas hidup ini, kekuatan dan kesehatan yang sudah saya berikan bagimu. Engkau pakai enggak itu? Itu yang mau Tuhan bilang. Maka kalau ada istilah mengatakan orait labora, itu benar. Berdoa sambil menjalankan usaha dan bisnis, itu benar. Ini dasar ayatnya. Berdoa sambil melakukan pekerjaan kita, tanggung jawab kita, pelayanan kita, bisnis kita, itu harus memang. Karena Tuhan sudah kasih kita tangan. Karena Tuhan sudah kasih kita pikiran, karena Tuhan sudah kasih kita kaki, karena Tuhan sudah kasih kita napas hidup kan, dan juga apa kekuatan dan kesehatan. Jadi Bapak-Bapak dikasih oleh Yesus Kristus. Kalau kita mau mengharapkan dapat 10 dari Tuhan, dapat 10 yang contohnya misalnya, berarti kita harus memaksimalkan tangan, kaki kita, mulut kita, pengetahuan kita, ilmu kita, pengalaman kita, untuk berusaha dulu cukup tenaga.
Kalau sudah kita lakukan bagian kita 100%, urusan Tuhan yang menyempurnakannya. Persoalan yang saya lihat Bapak-bapak, kadang-kadang ada sebagian orang Kristen hanya semangat meminta. Dia minta A, B, C, sampai Z gitu ya. Tapi dia nggak mempergunakan tangan kakinya untuk mengupayakan apa yang dia minta itu jadi masalah. Sehingga apa Tuhan bilang, aduh gimana ya nak ya? Sebenarnya saya sudah siapkan jawaban dari apa yang kau butuhkan. Tapi saya lihat, kamu masih malas memakai tanganmu. Kamu masih malas memakai pikiranmu. Sehingga apa yang terjadi? Ya, akhirnya Tuhan bilang, saya harus tunggu, saya harus lihat dulu kamu mempergunakan tangan dan kakimu. Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian kita juga harus kita lakukan dengan maksimal. Karena itu perintah firman Tuhan. Dan bagian terakhir dari ayat Matius pasal 7 ayat 8 ini, ketuklah. Ya. Sebelum saya ke situ Bapak-bapak, jadi carilah. Di sana juga katakan, Tuhan katakan, maka kamu akan mendapat tuh. Jadi gini, Bapak-bapak, apa yang kita doakan itu memang betul sungguh Tuhan dengar kok. Tapi jangan lupa, kita tidak boleh yang sekedar semangat untuk berdoa dan bermohon, tidak boleh. Tapi kita juga harus punya semangat yang sama. Untuk apa? Bangun pagi-pagi, lakukan apa yang bisa kita lakukan, kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Apakah kita harus ketemu orang kek? Apakah kita harus buka toko kek? Apakah kita harus ngantor kek? Itu harus kita lakukan. Sampai kita melakukan itu, di sana dikatakan, kamu akan mendapat. Justru berkat-berkat Tuhan itu Bapak-bapak. Solusi dari Tuhan itu kita dapatkan. Itu bersamaan dengan waktu kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Maka kepada para mahasiswa seringkali saya katakan begini. Kalau kamu mau minta IPK 4, pasti akan Tuhan jawab, saya bilang. Pasti akan Tuhan jawab. Tapi ingat ya, kamu juga harus 10 kali lipat lebih rajin daripada yang lain. Supaya dapat IPK 4. Saya selalu katakan itu. Sama Bapak-bapak. Nggak apa-apa. Nggak ada yang datang misalkan hari itu konsumen kita. Waktu itu ada semangat lakukan itu. Karena kenapa? Karena Tuhan sedang menguji komitmen dan kesetiaan kita. Di dalam ayat yang ke-7 bagian C. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini bicara tentang tetap beriman kepada Tuhan. Jadi, kalaupun hari itu, detik itu, tidak langsung ada jawaban, tidak langsung ada berkat, jangan pernah sedikit pun kita meragukan kuasa Tuhan pertolongan. Tuhan dengar kok. Tapi cuma di bagian yang terakhir ini kadang-kadang banyak orang Kristen nggak lulus. Itu persoalannya. Karena nggak langsung ada ketemu hari itu jawabannya. Langsung hilang iman. Maka apa yang terjadi? Ya nggak dapat seperti apa yang telah Tuhan sampaikan. Bagian terakhir, supaya kita diskusi. Karena saya yakin Bapak-bapak pasti ada yang mau nanya ini. Boleh Pak Ted, Pak? Markus pasal 11, Pak. Markus 11 ayat 23 sampai 24 ya. Iya, Pak. Markus. Markus 11 ayat 23 sampai 24. Ya. 11 ayat 23 dan 24. Ya. Markus 11 23 dan 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya apa yang dikatakannya ini itu
akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin. Baik, terima kasih, Pak. Yang terakhir, apa manfaat doa yang kita naikkan itu kepada Tuhan buat kita sendiri? Ada manfaat yang banyak hasilnya kok, Bapak-Bapak. Dari Markus pasal 11 ayat 23 sampai 24, jelas sekali dikatakan di sana, Bapak-Bapak. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal, nah ini nih harus kita pegang nih. Jangan sampai ada sedikit pun, satu titik pun kebimbangan, kekhawatiran, kecemasan, ketidakyakinan kepada Tuhan. Jangan, Bapak-Bapak. Tapi harus sungguh-sungguh percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ayat 24. Kalau utuh, kalau konsisten, tidak pernah ada keraguan, kecemasan, kebimbangan, akan kasih kuasa dan pertolongan Tuhan di dalam kita menaikkan doa-doa dan permohonan kita kepada Tuhan. Maka ayat 24 menjadi ayat penguncinya. Karena itu aku berkata kepadamu, kata Tuhan, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kesimpulan yang boleh kita ambil dari Markus pasal 11 ayat 23 sampai 24 tentang apa manfaat berdoa buat kita. Tuhan pasti melakukan mujizatnya. Tuhan pasti memberikan jalan keluarnya. Tuhan pasti memberikan berkatnya untuk kita. Asal, Bapak-Bapak. Jangan pernah ada sedikit pun. Jangan pernah ada satu titik pun keraguan, kekhawatiran, bahkan ketidakpercayaan kepada Tuhan. Bapak-Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari sini kita melihat Tuhan kita itu hebat. Tuhan kita itu tidak pernah ingkar janji. Tuhan kita itu tidak pernah lupa dari apa yang kita doakan. Asal kita memenuhi syarat dan prosedur yang telah Tuhan tentukan. Bapak-Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. 5 tahun yang lalu, kami bergumul untuk renovasi rumah. Posisi rumah kami pada waktu itu, dari bagian ruang tamu sampai ke dapur, semuanya sudah bocor. Nggak usah menunggu badai datang. Rintik-rintik hujan saja datang, itu sudah pasti semuanya langsung bocor, Bapak-Bapak. Lalu apa yang kami lakukan? Saya ajak istri dan juga anak-anak saya tiap-tiap hari berdoa kepada Tuhan. Tuhan, bahkan saya dorong mereka, saya ajak mereka, ayo kita angkat tangan. Berdoa, Bapak-Bapak. Supaya Tuhan kasih berkat. Sehingga rumah ini bisa kita renovasi. Apakah langsung dijawab? Enggak juga, Bapak. 2 tahun. 2 tahun. Bahkan seringkali, Bapak, waktu istri saya, anak-anak saya sudah tidur. Saya naik ke atas genteng. Saya tumpang tangan. Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan. Engkau yang telah memberikan rumah ini pertama kali tempat bagi kami untuk boleh melayani Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau melihat situasi rumah ini memang sudah amat dan sangat banyak bocornya. Tuhan, saya berdoa. Engkau curahkan berkat-Mu ya Tuhan. Supaya rumah ini bisa direnovasi. Tahun ketiga, Bapak-Bapak. Kami berangkat dari modal hanya cuma 20 juta. Saya katakan sama istri saya, sama anak saya, tidak. Kita ajukan dengan 20 juta. Itu tabungan anak saya dan juga tabungan saya dengan istri. Lalu istri saya bertanya, Pak, nanti bagaimana kalau sudah selesai, udah habis uangnya 20 juta? Wah, ya kan? Apa yang terjadi, Bapak-Bapak? Betul.
Akhirnya 20 juta itu habis. Tukang kan sudah mulai kerja. Tapi tidak sampai zoom. Tidak sampai tidak ada uang. Selalu Tuhan kasih berkah. Sehingga renovasi itu baru berjalan dengan baik. Setelah selesai renovasi, lalu saya dengan istri coba menghitung-hitung. Berapa sih sebenarnya yang habis? Kurang lebih, Bapak Ibu, di atas 100 juta. Bahkan ada kira harus hampir mencapai 400 juta. Dan itu bukan karena kami punya uang, tapi karena kami punya Tuhan. Karena pure, murni, saya dengan istri hanya fokus di dalam melayani Tuhan. Kami nggak punya usaha bisnis yang lain. Hanya fokus melayani Tuhan aja. Tapi di situ pun kami melihat Tuhan tidak tidur. Tuhan tidak menutup berkat. Yang kami punya iman yang tidak pernah berubah, yang tidak pernah sedikit pun terpengaruh oleh keadaan dan situasi ekonomi yang ada pada saat itu. Maka saya betul kata firman Tuhan. Kita ini adalah anaknya. Maka tidak akan mungkin dia mempermalukan kita. Anaknya. Bahkan dicinta. Saya berdoa. Apa yang kita dapatkan malam hari ini Bapak-Bapak. Kita punya Tuhan yang sama. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Ayo. Tuhan kita sanggup.